Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang sudah kami siapkan sebagaimana kita baca di player, mungkin sudah sampai ke kita masing-masing. Temanya adalah kajian surah As-Saffat. Nah ini kajian surah As-Saffat ayat 2 sampai 4. Membangun karakter bangsa dalam menyiapkan generasi emas 2045. Nah ini tema yang disampaikan, ditampilkan, mudah-mudahan dapat membekali kita dalam menyiapkan generasi yang akan datang. Mari kita lihat dan kita baca surat As-Saffat yang sudah kami siapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wahai orang-orang yang beriman. Nah ini kita mendapatkan panggilan dari Allah, kita dan keluarga, kita dan semua orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah ini. Jadi mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kadang-kala kita berbicara, berbuat baiklah, beramallah, sholatlah, tapi tidak dikerjakan misalnya. Nah itu hal yang akan kita ungkap di ayat-ayat ini. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh atau kukuh. Nah itu arti dari ayat yang kita baca. Kemudian asbabun nuzul dari ayat ini kita lihat asbabun nuzulnya. Ibnu Jarir At-Tabari, nah ini dalam kitabnya Jami Al-Bayan memberikan rincian mengenai pendapat para ulama mengenai sebab ayat tersebut diturunkan. Sebagian ulama berkata bahwa ayat tersebut turun sebagai teguran dari Allah atas orang mukmin. Mereka sangat ingin tahu berbagai amalan yang paling utama. Namun ketika Allah memberitahukan amalan utama itu, mereka melakukannya tidak secara sempurna. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa sebagian kaum mukmin berkata, "Demi Allah, jikalau kami mengetahui amal yang paling dicintai oleh Allah, kami pasti akan melaksanakannya." Lalu Allah menurunkan Quran surat As-Saffat ayat yang kita baca ini 2-4. Pada ayat keempat Allah memberitahukan amalan yang paling dicintainya, yaitu jihad di jalan Allah. Namun mereka tidak senang untuk melakukan jihad itu. Sebelumnya minta ditunjukkan, setelah tunjukkan mereka ogah melaksanakannya. Sebagian ulama berpendapat
Quran surat As-Saffat ayat 2 sampai 3 menjadi teguran bagi sebagian sahabat Nabi yang membanggakan perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Mereka berkata, aku melakukan ini, aku melakukan ini dan itu. Padahal dia tidak melakukannya. Dan Allah mencela mereka sebab sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Nah ini, para orang tua, siapapun, ketika kita akan mengatakan, sebaiknya kita juga terlibat di dalam mengerjakannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat interpretasi para mufassir. Ibnu Katsir yang sudah tidak asing bagi kita, dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Quran surat As-Saffat ayat 2 merupakan bentuk pengingkaran terhadap sikap orang yang berjanji namun tidak ditepatinya, atau yang berkata namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan Abu Ja'far dalam tafsir At-Tabari, ini yang juga tafsir yang sudah terkenal ini, menggambarkan bahwa barisan yang lurus dan terorganisir ini seperti bangunan yang tersusun sempurna, di mana setiap bagian saling menguatkan tanpa ada yang tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam manajemen perang, kekompakan, keteraturan menjadi kunci dalam meraih kemenangan dan mendapatkan ridho Allah. Nah ini, jadi kuncinya itu pertama di situ manajemen, kekompakan, keteraturan, itu menjadi modal untuk kesuksesan. Nah, termasuk kita. Hal ini senada dengan As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di. Keteraturan barisan dalam berperang yang diorganisir oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat sesuai posisinya masing-masing, ditujukan supaya tidak ada ketergantungan antara satu dengan lainnya. Setiap kelompok memperhatikan posisinya dan menjalankan tugasnya masing-masing. Dengan demikian, pekerjaan menjadi lebih efisien dan berjalan dengan sempurna. Nah, itu hadirin jamaah yang berbahagia, para mufassir memberikan pandangan kepada kita. Selanjutnya hadirin, Wahbah Az-Zuhali nih dalam tafsir Al-Munir nih, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman tentang bagaimana mereka seharusnya bersikap dalam menghadapi musuh, yakni dengan memperlihatkan kekuatan, kesungguhan, dan tekad yang tidak tergoyahkan dalam melaksanakan perintah Allah. Sama seperti dalam peperangan, di mana kekuatan, kesatuan, dan keteguhan hati diperlukan. Dalam organisasi pun diperlukan disiplin dan keteraturan agar setiap individu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Itu dalam pandangan tafsir Al-Munir. Sedangkan dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh ayat 2 dan 3 menyatakan, 2-3 menyatakan teguran Allah kepada orang-orang beriman. Mengapa kalian mengaku beriman namun tidak kalian buktikan dengan perbuatan? Sungguh besar kemurkaan Allah jika kalian mengatakan sesuatu namun kalian tidak menjalankannya. Sedangkan dalam ayat 4 Allah memuji orang-orang yang berjihad nih, dan menegaskan kecintaannya bagi mereka ketika mereka berperang demi membela agama Allah,
membentuk barisan-barisan seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh yang tidak dapat ditembus musuh. Nah, ini sangat tegas. Jadi memang tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar berbicara, tapi mana buktinya, mana wujudnya. Nah, ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah, surat yang kita baca menyatakan bahwa Allah memperingatkan atas ibadah seorang hamba yang beriman untuk meninggalkan persetujuan atas amalan yang hanya berupa perkataan. Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kenapa kalian katakan dari kebaikan atas apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar perbuatan jahat ini di sisi Allah. Tuh gitu. Jadi kalau hanya ngomong saja tidak ada wujudnya, itu kejahatan disebutnya. Jahat itu perbuatan yang jahat di sisi Allah. Yaitu kalian yang mengatakan, tapi kalian tidak mengamalkan. Karena sebuah amalan yang diberikan kepada manusia yang lain adalah petunjuk bagi kejujuran dan kemuliaan atas tabiat manusia dan baiknya kebiasaan yang mengatakan. Tuh gitu. Dalam ayat 4 Allah menjelaskan bahwa siapa yang mencintai Allah, dia akan berjihad di jalan Allah. Berjihad. Nah, jadi jihad yang diungkapkan di dalam tafsir ini, Allah menyukai mereka yang berperang di jalan Allah, yaitu berbaris-baris, seolah-olah mereka berbaris menyerupai tembok yang tidak ada celah padanya, atau yang kokoh dan menempel yang padanya tiada celah. Dan sungguh ketika sebelumnya dalam memerangi orang-orang non-Arab, pasukan, ya di situ kocar-kacir. Setiap pasukan mencari musuh masing-masing dengan kata lain tercerai-berai. Nah, itu hadirin jamaah yang berbahagia, tambah jelas lagi. Selanjutnya kita lihat nilai-nilai pendidikan. Di sini pertama nilai kejujuran dan integritas. Nah, ini dalam ayat ini Allah mencela orang yang berkata tanpa tindakan. Artinya berkata tanpa nyata gitu. Hanya berkata saja, tak ada buktinya gitu. Allah menyukai mereka yang berkata jujur disertai realisasi perbuatannya sebagai integrasi dalam beramal. Nah, ini ayat ini mendorong siswa, guru dan pemimpin untuk konsisten. Konsisten bahasa Arabnya apa itu? Istiqomah antara ucapan dan perbuatan, nyambung sesuai apa yang diucapkan dan dilakukan. Dalam dunia pendidikan, hal ini melatih integritas dan kejujuran pribadi seorang guru dan memberikan teladan kepada para peserta didik. Karena bagaimanapun guru itu adalah sosok yang patut digugu dan ditiru. Jadi semua penampilan guru menjadi pemandangan bagi para siswanya, dari kerapihannya, dari keramahannya, dari senyumnya, dari penampilannya, sehingga anak-anak didik akan mengikuti apa yang muncul dari pribadi guru-guru itu. Subhanallah, maka bangga dan bahagialah jadi guru. Dan yang namanya guru itu semuanya hamba Allah itu guru. Ibu rumah tangga itu guru. Orang yang kerja di pabrik itu guru, semuanya guru. Gitu. Jadi jangan guru itu yang datang ke sekolah kemudian memakai itu dan ini, itu salah satu ya, salah satunya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai tanggung jawab moral. Nah, ini
Ayat ini mendidik agar hambanya senantiasa mengucapkan perkataan yang disertai tanggung jawab dalam perbuatannya. Tidak boleh hanya janji-janji kosong atau teori tanpa praktek saja, namun harus menumbuhkan kesadaran bertanggung jawab atas ucapan dan janji yang telah diucapkan. Apalagi seorang yang disumpah, di atas kepalanya disimpan, itu diletakkan Al-Quranul Karim. Itu sebagai bukti bahwa apa yang diucapkan ini tidak keluar dari aturan yang menjadi patokan atau bagian dari hal yang diungkapkan. Ayat ini menegaskan pentingnya teladan nyata. Nah, teladan nyata. Guru, pemimpin, atau siapapun yang mendidik harus menjadi contoh. Pendidikan karakter, nah sekarang sedang ramai ini dengan karakter, dimulai dari keteladanan tuh. Bukan hanya ceramah, tetapi disertai aksi nyata, bertanggung jawab. Nah ini. Di pendidikan karakter itu bukan hanya dipidatokan bahwa disiplin adalah kemudian integritas yaitu anak-anak, wah itu pidato tidak hanya sekedar pidato, tapi mana buktinya, mana kejujuran itu, mana keteladanan itu, mana disiplin itu Makanya para guru itu betul-betul masuk sebelum jam masuk dimulai, sudah hadir. Mengapa? Karena sebagai teladan bagi murid-muridnya. Ada yang bocor tak? Kira-kira siapa yang bocor? Mohon di mute. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nomor 3 kita lihat nilai solidaritas. Nah ini. Dalam ayat ini disebutkan seperti bangunan yang tersusun kokoh, mencerminkan solidaritas yang saling menopang. Pendidikan ayat ini agar mendorong semangat gotong royong, menjaga kekompakan dan kerja sama satu sama lain. Jadi kalau kita kerja bersama-sama, saling memikul apa yang dilakukan itu akan terasa ringan dilakukan secara bersama-sama. Dan di situ kalau melakukan sesuatu dengan bersama-sama dalam hal kebaikan, al-jama'atu rahmatun. Nah, ada kalimat itu. Jadi kalau bersama-sama itu banyak kebaikannya gitu. Tapi kalau sendirian itu akan menjadi beban. Nah, itu. Penting bagi seorang guru, pemimpin, orang tua membangun nilai solidaritas. Sehingga peserta didik dan masyarakat satu sama lain saling menjaga nilai persaudaraan, persatuan, dan kerukunan. Sehingga pertahanan dan keamanan bangsa akan terjaga. Luar biasa. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, nilai disiplin dan teratur nih. Ayat 4 menggambarkan orang-orang yang berjuang dalam barisan yang rapih nih. Ayat ini mengajarkan untuk disiplin, terorganisasi, dan mampu bekerja dalam tim dengan teratur dan terarah dalam mewujudkan visi dan misi yang sedang dijalankan tuh. Seorang guru, pemimpin, dan siapapun yang mendidik harus memberikan teladan kedisiplinan dan menerapkan perilaku disiplin kepada peserta didik agar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan memiliki akhlak yang baik dengan menerapkan berlaku disiplin dan teratur dalam kehidupan sehari-hari. Ini luar biasa nomor 4 ini di sini. Jadi siapapun mendidik harus memberikan keteladanan, kedisiplinan. Seperti yang dikatakan tadi, misalnya sekolah masuknya mulai belajarnya jam 7.
Di guru-guru itu sebelum jam 7 kurang 10 sudah berdiri di depan kelas atau di gerbang sekolah, menyalami anak-anak yang masuk sambil mendoakan mereka. Semoga mereka menjadi orang yang cerdas, orang yang kuat dalam moral dan keimanan, menjadi modal dalam hidup, diucapkan oleh guru, dan anak-anak begitu doa yang dilantunkan oleh gurunya pasti akan mengatakan amin, amin. Nah, ini guru teladan. Tapi kalau bukan guru teladan, ya anak sudah di dalam, sudah ribut-ribut, baru datang gurunya. Dan setelah datang gurunya yang kesiangan, tidak ngomong apa-apa, langsung materi. Ini yang merasa berdosa. Harusnya anak-anak, Bapak terlambat 30 menit ya, mohon maaf ya, jangan menuntut nanti di akhirat ya, saya salah anak-anak. Kalau ada yang guru seperti itu, saya kira ini hebat ini. Tapi guru merasa tidak bersalah. Ini yang sedang disinyalir, guru yang tidak bertanggung jawab muncul di berbagai daerah dan tempat. Mudah-mudahan dengan kajian ini semua terobati menjadi guru yang selalu tampil di depan anak-anak yang lebih sempurna dan lebih menarik di dalam menyampaikan materi-materi ajarnya. Selanjutnya hadirin hadirat, yang landasan teoritis, kita lihat landasan teoritis apa yang kita ungkapkan. Karakter bangsa ini menurut Kemendiknas RI 2010 adalah nilai-nilai perilaku yang bersumber dari Pancasila, budaya bangsa, dan agama yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Nah, ini menjadi dasar pembangunan pendidikan karakter di Indonesia seperti religius, disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Nah, ini yang populer di kita. Makna karakter bangsa menurut para ahli merujuk pada nilai-nilai moral dan budaya yang dianut bersama oleh masyarakat suatu bangsa, yang mencerminkan identitas nasional, dijaga melalui pendidikan dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut bersifat kolektif, mendalam, dan membentuk perilaku warga negara. Di kalau sudah dibekali itu, kemanapun pergi, di dalam negeri, ke luar negeri, akan ciri kebangsaan Indonesia itu melekat pada diri anak-anak kita. Tanpa karakter bangsa yang kuat ini, pembangunan fisik dan ekonomi tidak akan memiliki arah dan tujuan yang bermakna. Sehingga pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045 sebagai visi besar untuk menjadikan Indonesia negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita besar ini, pembangunan karakter bangsa menjadi pondasi utama. Ini selain aspek ekonomi, teknologi, dan infrastruktur, karena tahun 2045 merupakan momentum emas bagi Indonesia, yaitu menandai 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bagaimana ini gambaran nanti ya setelah kita didik ya di 2045 itu, ya mudah-mudahan umur kita bisa menikmatinya hasil didikan kita dalam menyambut kemerdekaan 2045. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanpa karakter yang kuat ini, generasi masa depan akan kehilangan arah tuh. Meskipun dikelilingi oleh kemajuan teknologi. Nah, ini teknologi begitu pesat, begitu cepat, tapi karakternya nggak dibangun, karakternya nggak dibimbing, karakternya nggak diterapkan, maka itu akan bertentangan. Membangun karakter bangsa adalah kunci utama dalam penyiapan generasi emas 2045. Generasi ini haruslah memiliki kecerdasan intelektual dan moral sekaligus nih. Jika karakter bangsa dibangun dengan serius mulai sekarang, maka cita-cita Indonesia Emas bukan sekadar mimpi, tetapi realitas yang bisa kita capai bersama.
Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka, ya, di sini, hendaklah mereka takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka. Ulangi, hendaklah merasa takut nih. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunan. Nah, jadi kita harus khawatir meninggalkan turunan yang lemah pikirannya, lemah wawasannya, lemah kebutuhannya. Maka orang tua mesti menyiapkan diri, gitu. Jangan sampai anak turunan kita lemah. Bukan hanya lemah yang tambah lemah dan lemah. Nah, ini. Maka ini ayat menjadi dasar bagaimana kekhawatiran para pendidik, kekhawatiran para pemimpin, kekhawatiran para orang tua, para guru, supaya tidak terjadi, maka siapkan semaksimal mungkin. Insya Allah dengan usaha kita dan tawakal kepada Allah, Allah bukakan jalan kemudahan. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat ini mendorong investasi serius nih dalam pendidikan anak-anak, baik dari aspek agama, etika, hingga teknologi. An-Nisa ayat 9 menjadi peringatan dan panduan moral dalam menyiapkan generasi emas 2045 ini. Kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah tuh. Maka wajib bagi kita mendidik, membina, melindungi anak-anak bangsa dengan iman, ilmu, karakter, dan kesejahteraan. Mohon dicatat ini. Jadi iman, ya, iman, ilmu, karakter, dan kesejahteraan. Dengan menjadikan nilai-nilai dari ayat ini sebagai dasar kebijakan pendidikan, sosial, dan keluarga, Indonesia akan lebih siap menyongsong 100 tahun kemerdekaan dengan generasi yang kuat, tangguh, unggul, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Islam, pembentukan karakter atau akhlak merupakan aspek utama dalam pendidikan. Nabi Muhammad SAW diutus salah satunya untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Pendidikan karakter ini dapat kita teladani dari kisah Luqman dalam mendidik anak-anaknya yang senantiasa menanamkan tauhid, akhlak, tanggung jawab, dan kesopanan yang disebut dalam Al-Quran surah Luqman. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita teruskan. Halo. Nah, ini ayatnya, mari kita baca pelan-pelan. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu
wa bisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidaik ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaih summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Arti dari ayat tersebut kita lihat, sungguh, nah ini diawali dengan sungguh. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur tidak bersyukur, sesungguhnya Allah, ya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anak-anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah dan juga menyapihnya dalam 2 tahun. Ini wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya ini di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Nanti dibaca lagi, PPT-nya dibagikan insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, karena itu, kalau sudah ada karena itu, ini lain ceritanya. Karena itu perlu adanya keteladanan dari pemimpin. Halo para pemimpin, ya. Semua ini yang hadir pemimpin nih, yang tidak hadir juga pemimpin semua. Guru sebagai pendidik, orang tua sebagai madrasah, dan tokoh masyarakat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, teladan terbaik, pemimpin Islam dituntut adil. Wahai para pemimpin Islam, dituntut adil, jujur, tidak korup. Nah ini. Jadi para pemimpin itu harus menjadi teladan. Pemimpin Islam dituntut adil. Ingat, adil. Jujur, tidak korup tuh, dan peduli pada rakyat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Nah jelas ya hadirin warahmatullahi. Selanjutnya, cara membangun karakter bangsa gimana ceritanya? Cara membangun karakter bangsa dalam menyiapkan generasi emas 2045, kita lihat. Yang pertama, membina akhlak yang mulia dari sejak kecil. Dari Ayub bin Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah bersabda,
tiada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik dari adab yang baik. Tuh gitu. Dikedepankan adab, sopan santun di rumah. Kalau anak suaranya keras, beritahukan. Kalau bajunya enggak rapi, ingatkan. Kalau makannya berbunyi-bunyi, juga ingatkan. Tampilan anak dengan bimbingan orang tua harus yang terbaik. Begitu di dalam menerapkan, membina akhlak di rumah tangga. Jangan cuek. Anaknya enggak sholat, cuek. Anaknya enggak mandi, cuek. Anaknya enggak belajar, cuek. Bapaknya enggak mandi, anaknya cuek juga. Nah, harusnya saling mengingatkan semuanya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah bersabda, muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka. Masya Allah, kata-katanya sangat mendasar. Muliakanlah anak-anak. Nah, itu kalau kita punya anak, muliakan anak itu. Ini sebagai amanah, ini sebagai dan sebagai. Jangan lupa, perbaikilah adab mereka, bimbinglah adab, karena rumah merupakan sekolah yang pertama dan utama. Terus yang selanjutnya, hadirin, menanamkan rasa nasionalisme dan cinta ilmu pengetahuan. At-Taubah 122, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah SAW untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, yang kedua, terus yang ketiga, yang selanjutnya, menanamkan nilai religius dan ibadah. Nah, sebagai mendalilnya yang sudah pada hafal semuanya nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ke kantor kita beribadah, bekerja kita beribadah, sholat itu beribadah. Jadi makanya ada ibadah mahdoh dan ibadah goer mahdoh. Semua jadikan sebagai kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin wal hadirat, menanamkan kebersamaan dan gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Terus selanjutnya, menanamkan nilai integritas. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khaira man istajirtal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang-orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Selanjutnya, kita lihat menanamkan nilai kemandirian dan perubahan. Ini. Baginya manusia ada malaikat-malaikat, ini ingat nih, yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oke, selanjutnya, nah masuk ke kisah teladan ini. Cukup bagus kisah teladan ini. Diceritakan dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Saipur Rahman Al-Mubarakpuri, ya. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau langsung memikul tanggung jawab yang besar. Rasulullah SAW bertanggung jawab dalam melakukan perbaikan dan pembangunan masyarakat Muslim di Madinah. Pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah, kondisi kota Madinah masih labil.
Salah satu tantangan dalam membangun kota Madinah adalah adanya 3 kelompok masyarakat, yakni sahabatnya yang suci, mulia, dan baik, orang yang musyrik, dan berbagai kabilah yang tidak mau beriman kepada beliau, orang-orang Yahudi yang memandang Islam dengan kebencian dan kedengkian. Pembentukan masyarakat yang ideal membutuhkan jangka waktu yang lama agar keteladanan, agar ketetapan-ketetapan syariat, hukum, pengetahuan, pendidikan, dan pelaksanaan dapat menjadi sempurna dengan melalui beberapa tahapan. Nabi Muhammad SAW berhasil melaksanakan tugas risalah dan kepemimpinan di kota Madinah. Sikapnya yang dominan, lemah lembut daripada kekerasan membuat masyarakat kota Madinah banyak yang masuk Islam dalam jangka beberapa tahun saja. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW berhasil melaksanakan tugas risalah dan kepemimpinan di kota Madinah. Sikapnya yang dominan, lemah lembut daripada kekerasan membuat masyarakat kota Madinah banyak yang masuk Islam ya dalam jangka beberapa tahun saja. Nah ini penguatan yang barusan. Upaya Nabi ya membangun kota Madinah, yang pertama membangun Masjid Nabawi. Membangun Masjid Nabawi, langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid-masjid tersebut ya, atau membangun masjid tersebut bukan sekedar sebagai tempat untuk salat, namun juga menjadi sekolah untuk orang-orang muslim, sebagai balai pertemuan, tempat mengajar, serta tempat untuk menjalankan roda pemerintahan. Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin. Yang kedua, mempersaudarakan sesama muslim. Langkah kedua yang dilakukan Nabi adalah mempersatukan manusia. Beliau juga berusaha mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Nabi Muhammad SAW menjadikan persaudaraan ini sebagai ikatan yang harus dilaksanakan. Ikatan persaudaraan ini merupakan tindakan yang sangat tepat dan bijaksana karena bisa memecahkan berbagai masalah yang dihadapi kaum muslimin. Selanjutnya, memperbuat perjanjian dengan orang Yahudi. Setelah berhasil membangun masyarakat Islam yang baru, Nabi Muhammad SAW menjalin hubungan dengan selain golongan muslim. Beliau melakukan untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, serta kebaikan bagi semua masyarakat kota Madinah. Orang-orang Yahudi adalah tetangga dekat kaum muslimin di Madinah. Nabi Muhammad SAW menawarkan perjanjian kepada mereka. Inti dari perjanjian tersebut adalah untuk memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, serta tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Setelah perjanjian tersebut disahkan bersama-sama, Madinah dan sekitarnya seolah-olah menjadi negara yang makmur. Kota Madinah adalah ibu kotanya yang sangat membanggakan, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya. Madinah menjadi kota yang bersinar, maju, makmur, dan bahagia dengan kelembutan kepemimpinan Nabi yang mengedepankan karakter dan moral dalam menjadikan kota Madinah yang damai dan mengedepankan persatuan serta cahaya ilmu pengetahuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah paparan kita pada pagi hari ini, dan di sini kita akan mengemukakan tentang doa ini. Doa itu sudah pada hafal mungkin. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berdoa berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nih kalau Bapak Ibu ingin membaca doa ini, bacalah dari Rabbi habli. Tapi kalau membaca ayat, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala, teruskan. Tapi kalau doanya itu dari Rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik. Masya Allah. Keturunan yang baik di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Itulah paparan pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi peluang untuk bersama-sama hadir. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita memaparkan kajian barusan, maka kami ingin mengucapkan terima kasih nih kepada semua yang hadir, dan terutama para hadirin wal hadirat yang selalu istiqomah dalam kajian ini. Mudah-mudahan keistiqomahan ini akan menghantarkan kita kelancaran menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Sivitas Akademika UPI ini. Halo, jadi di sini banyak ya para dosen, para tendik, mahasiswa bersama-sama hadir. Juga dari luar UPI bersama-sama menyimak. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi kegiatan yang dapat membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, pertama terima kasih kepada pemimpin UPI tentunya yang baru ini, Prof. Didi. Biasanya hadir Prof. Didi, halo. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Dan juga kepada Dewan Guru Besar nih, yang baru dilantik kemarin itu, Prof. Dadang Sunendar, halo, sedang ke Perancis kelihatannya. Tapi Ibu Sekretarisnya ada nih kelihatannya. Halo, mudah-mudahan bisa hadir. Halo, ada Ibu Sekretaris. Mudah-mudahan membawa guru besar, membawa keselamatan, kebahagiaan, dan kelancaran. Oke, Ibu. Kemudian yang selanjutnya juga terima kasih kepada Prof. Ana ini, Prof. Juju Masuna, Prof. Aan Komariah ini, Prof. Njang Ahmad, Prof. Cica Yulia. Nah ini sekretaris ini, sekretaris GB ya. Kemudian Prof. Dedi Rohendi, Prof. Yulianeta, Prof. Ade Sobandi, Profesor Dedi Koswara, Profesor Mupid, Profesor Isah Cahyani, Profesor Ahmad Bukhori, kemudian Profesor Sri Subekti, nih, Profesor Neti Budiawati, terima kasih. Profesor Uyu Wahyudin, Profesor Rahmat, Profesor Emi Emilia, Profesor Cucu Yuniarsi, Profesor Usep Kuswari, Profesor Yudi Sukmayadi, Profesor Erli Malihah, Profesor Ayi Suherman, Profesor Yeti Mulyati, Profesor Lala Saptem. Nah, itu mungkin salah ucapan, mohon maaf ya Pak Lala ini. Dan juga para profesor yang lain yang tidak tersebut, dan juga Profesor Juntika Ihsan sebagai Direktur Pasca Sarjana selalu hadir dalam kajian ini dan melaporkan kepada saya siap hadir Kang. Wah, Masya Allah, pokoknya SPS lebih keren begitu ya. Kemudian juga terima kasih kepada para pejabat yang hadir juga di sini. Ada dekan, ada pembantu dekan ya di UPI sama-sama hadir. Mudah-mudahan semuanya menjadi ya hamba-hamba Allah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini ada Kepala Biro SDM, Bapak Dr. Panji dan stafnya selalu hadir. Karena Biro SDM itu kan luar biasa itu, yang selalu memberikan bimbingan, arahan kepada kawan-kawan dosen, siapapun yang ada di UPI ini. Terima kasih Pak Panji, selalu sehat walafiat.
Kemudian juga di sini ada profesor yang juga membawa jamaahnya ini, tidak hanya sendirian ini. Di sini contohnya Profesor Usep Kuswari. Beliau membuat jamaah di Baitul Amanah Lembang. Wah, ngariung cenah Kang. Sambil ya mendengarkan ada upin ngopi, teh ngopi macalik we cenanya bagus itulah. Kemudian juga penasihat Al-Furqon di sini hadir ya. Tadi yang dikatakan Prof Juntika, kemudian yang lain-lainnya. Ketua DKM Al-Furqon ini Profesor Haji Edi Suresman, baru pulang haji nih. Dan ada juga sesepuh ini Pak Dr. Haji Duliman selalu hadir. Halo Pak Haji Duliman, luar biasa, beliau selalu hadir dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kesehatannya. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana. Nah ini baik yang sudah lulus, yang belum lulus, yang acan lulus, ngaji semuanya. Wah, ini luar biasa, mudah-mudahan berkah. Kemudian juga dosen S2 dan S3 Administrasi Pendidikan Dr. Diding Nurdin ini yang siap-siap jadi profesor, mudah-mudahan lancarkan segala cita-citanya. Kemudian kampus Kamda Purwakarta, Serang, Tasik, Cibiru, Sumedang, para mahasiswa dan dosen juga ikut hadir. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan oleh Allah. Kemudian Dr. Muhammad Hasan Basri dari UPI Cibiru. Nah ini ada nih. Kemudian Universitas Jambi. Nih yang dimotori oleh Ustadz ya Anwar MPD. Halo Ustadz, ada ya selalu. Dan dibarengi disertai dengan Prodi Analisis Kimia ini. Prodi D3 Perpajakan dari kemudian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, dari Jambi hadir. Mudah-mudahan menjadi calon pemimpin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Widiatmo BGTK DKI Jakarta. Nah, hadir. Kemudian dari MAN 1 Cianjur Dr. Haji Herlan Firmansyah. Para mahasiswanya diajak serta, mudah-mudahan lancar. Kemudian Dr. Aidar Mawan. Nah, itu dari mana tuh? Dari Unimed. Wah, dari Medan. Halo. Horas bah. Baik ya. Terima kasih. Kemudian juga di sini Pak Profesor Dr. Haji Yedi Purwanto, dosen ITB juga hadir. Terima kasih. Pak Jasman Indatno dari ITB Semarang juga hadir. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Dr. Masdon BPIP Jakarta. Halo Mas Don, selalu hadir. Kemudian dari IGI Jawa Barat, ini yang ketuanya selalu hadir, Ustadz Anwar Sanusi ini dari IGI Jawa Barat. Sama-sama, mudah-mudahan lancar IGI-nya, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dinas Pendidikan Purwakarta, Pak Erpin, Dr. Erpin, dan juga setelah di doktor ngaji tambah semangat, insya Allah berkah. Pak Haji Tatang Muhtar, SOS MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, termasuk Ketua ICMI. Saya lihat ada, halo Pak Haji Tatang. Hadir. Iya, terima kasih, mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Kemudian Kiai Haji Riyad Jamil ini pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya, halo, dengan para ikhwannya selalu hadir. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian Wakil Pemimpin Pondok Pesantren Riyadul Ulum Ad-Dakwah Condong dan sekaligus Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum Wad-Dakwah Kiai Haji Dr. Mahmud Parid MPD juga hadir, insya Allah berkah. Terus Dr. Haji Hajah Alia Baidowi ini bersama komunitas jaringan petani Muhammadiyah hadir, halo. Nah, biasanya sedang di luar ini. Mudah-mudahan lancar selalu. Kemudian Dr. Agil, Dekan FAI Unsika. Saya lihat tadi ada. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Dr. Kiai Mad Ali, ya, dosen bahasa Arab dan yang lain-lainnya juga hadir. Terima kasih. Kemudian ini Pak Riyadi, Insinyur Riyadi Budiman, dosen Fakultas dari Untan dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Untan. Nah ini, terima kasih hadir. Kemudian Profesor Sulis, Dr. Marwan Marmawi, dan Dr. Yulis dan lain-lain juga hadir dari Untan. Semoga lancar segala urusannya. Kemudian Ibu Hajah Siti Koiriah Auria
Kepala Dinas Pendidikan Depok, terima kasih. Sama-sama. Sipidas Akademika Uninus, Wadir SW Uninus, Profesor Nana Herdiana, Ketua Prodi Dr. Hajah Deti, dan dosen di Uninus Dr. Haji Hendi, Dr. Marwan, dan juga para alumni yang sedang bimbingan, yang sedang ujian juga selalu mendapatkan keberkahan. Amin, nuhun bro. Sama-sama. Kemudian jamaah dari Indramayu ini yang dimotori oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Dr. Caridin. Halo Pak Dr. Caridin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Saya lihat tadi ada. Kemudian Disdik Budi Indramayu. Ya, terima kasih, selalu sehat Pak. Alhamdulillah. Kemudian Disdik Budi Indramayu, Kabid SMP Ibu Eti Herawati Emilia, Kusnandar, dan para kepala sekolah digiring oleh beliau. Ayo ngaji, cina ngajar wae hayo. Nah, gitu ya Pak Caridin, luar biasa ini dalam kajian kehidupan sehari-harinya. Kemudian Sivitas Akademika UBK nih. Ketua Yayasan Adiguna Kencana Dr. Haji Mulyana hadir, halo. Kemudian Pak Rektor UBK Dr. Apoteker Tris Sutrisno M. Hakes. Halo Pak Rektor, ada? Mudah-mudahan menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaprodi D3 Keperawatan Pak Dede Ajim, Eskep Neres Mkep PhD, Dekan Fakultas Keperawatan Ibu Vina Pitniawati, Eskep Neres Mkep, Kepala PSDKU Serang Hajah Tri SSTMSI, kemudian dosen PSDKU Subang Ibu Siti Rohmah SSTMK, Haja Ima Cucu SPDMM, dosen Stikep PPNI Jabar juga hadir. Terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Ki Haji Unang Sudarma dari Bajna Sukabumi juga hadir. Terima kasih. Bu Eti SMP Negeri 11 Tasikmalaya, Pak Samsudin SPDMM bersama STITNU Al-Parabi Pangandaran selalu hadir. Ustadz Effendi dari Islamic Boarding School Al-Azhar Jakarta juga hadir, terima kasih. Pak Dr. Abu Hoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak nih dari Jawa Barat, bukan penggerak, sedang ganti Pak Abu ya. Dari NTB, dari Jawa Barat selalu hadir bersama Pak Abu dan kawan-kawan semua. Juga Bapak Triantoro, Kepala Biro Keuangan Kemendikdasmen. Nah, ini keuangan ikut hadir, subhanallah, mudah-mudahan lancar. Sama-sama. Kemudian juga di sini Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikdasmen juga hadir. Bu Popi, halo, selalu hadir. Kemudian di sini ada Bapak Wasimin, Kepala Balai GTK Kalimantan Barat juga hadir. Bapak Ahmadi, sama-sama Balai Besar GTK Jatim juga hadir. Bapak Hermansyah, Ibu Kokom Komaria, Balai Besar GTK Jawa Barat hadir. Kemudian Bapak Dodi Iskandar, Ibu Wiwi Khairul Aini, Ibu Monikwati, Balai Besar GTK Jawa Tengah juga hadir. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknologi Industri. Ibu Ini Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung. Bapak Ropik Ali Muhsin, SMK Negeri Geger Madiun Jatim. Ibu Rita Nurunisa, Ibu Linis Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak. Juga Ibu Isaris Aryawati, Pengawas Sekolah Distrik Jawa Barat. Bapak Andi Jamal Mapire, Ibu Fitriah Nur Hasana SD Negeri 1 Kayu Putih Kecamatan Panji Situbondo Jatim, Masya Allah hadir. Kemudian Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya. Ibu Wihartati Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya. Ibu Yeti Uliawati Sidoarjo Jatim. Kemudian Pak Haji Dr. Teddy Asda Tasikmalaya juga hadir, halo, selalu hadir beliau. Kemudian Ibu Dr. Cucu Mas Pika dan para dokter kawan-kawan seangkatan ikut nyimak, subhanallah.
MTS Negeri 2 Bandung Barat Bu Yuni Mahmudah juga hadir. Terima kasih, Prof. Oke, Bapak Widiatmo dari BGP DKI Jakarta ya. Pak Sugeng Suwangi penjamin mutu SMA Negeri 8, DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka juga hadir. Sivitas Akademika High School ini saya lihat dari awal sudah pada hadir, para santri, para pelajar. Mudah-mudahan calon pemimpin yang kokoh kuat di masa yang akan datang. Semua guru-guru dari Mande juga hadir, dari Mande Cianjur. Terima kasih Pak Dading. Iya, Sivitas ULM Universitas Lambung Mangkurat, Bu Sigit, Pak Abdul Salam hadir juga, Pak Jainuddin hadir dari Banjarmasin, Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, nah juga hadir Dr. Tamtam Kamaludin beserta para mahasiswanya, luar biasa. Keluarga besar KBSA YBSH dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra dari Cianjur Selatan ini, pimpinannya Ibu Haja Sobariyah. Kemudian juga keluarga besar Ibu Yoyo Surya Kusuma, kemudian keluarga besar Abah Ukik, dan keluarga besar Haji Apon dari Garut. Masya Allah, ini dulur wungkul melilu ngaji, mudah-mudahan jadi keluarga yang saroleh. Kemudian GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia. Pak Sukamto, pengawas distrik Depok juga hadir. DKM dan Jam Masjid Al-Palak di Jalur Tengah juga hadir. Terima kasih. Bapak Asdur, pengurus PGRI Bandung, Majelis Taklim Asyukur, Perum SBG Parakan Muncang R14 Cihanjuang, yang pimpinannya Bunda Sopi, mudah-mudahan lancar. Bapak Usep Sutarman, Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar Ijmik Kabupaten Bandung juga hadir. Sami-sami Dr. Ahmad Sujai, Dewan Masjid Indonesia dan DKM Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang, Banten. Sama-sama BPIPRI, ini Pak Sadono Sri Harjo juga hadir. Pak Aib Hidayat dari Usama ini hadir juga. Darul Usama hadir. Kemudian SMP IT Alpaz, nah ini adalah sekolah yang dimotori, yang dibina oleh Ibu Profesor Aan Komariah. Mudah-mudahan menjadi sekolah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anaknya jadi para pemimpin masa depan yang handal. LPK Media Komputer SDN 247 Sukapura, DKM Masjid Raya Al-Azom juga masuk lagi, memang ada tambahan. BPIP hadir, RI Pak Sadono, kemudian juga LPK Media Komputer. Terus di sini ada SDN 247 Sukapura, SDN Bojong Picung Bu Cucu Suciana, SMP Negeri 6 Purwakarta Bu Ida Purwani, SDN Cikadu Mande, SMP Negeri 2 Gantar juga sama hadir. Itu yang sampai kepada meja kami. Mudah-mudahan yang tidak disebut semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kepada Allah. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna sigoro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul. Bertemu pada minggu yang akan datang. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.